Shalom bagi kita semuanya, apa kabar teman-teman? Saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Menguasai Diri Menurut Ukuran Iman. Roma 12 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menguasai diri menurut ukuran iman. Pada tanggal 19 Maret 2020, Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan mengeluarkan surat seruan nomor 5 tahun 2020 yang isinya adalah dalam rangka menghambat penyebaran wabah virus corona disease atau COVID-19, maka diserukan agar kegiatan peribadatan dan keagamaan lainnya yang mengumpulkan orang banyak untuk ditiadakan. Seruan ini dikeluarkan oleh Gubernur DKI karena ancaman virus corona semakin nyata dengan semakin banyaknya orang yang terjangkit COVID-19. Seruan Pak Gubernur itu ditanggapi dengan beragam pendapat. Banyak hamba Tuhan yang segera menghentikan kegiatan ibadah raya dan misa pada hari Minggu dan kegiatan di sepanjang 2 minggu ke depan. Mereka segera menggelar ibadah online melalui channel YouTube atau menggunakan aplikasi tertentu. Kolekte dilakukan dengan transferan atau QR melalui GoPay, OVO, dan lain-lain. Ya, mendadak jemaat Tuhan jadi melek teknologi digital. Namun, sangat disayangkan, sempat juga beredar di sosial media sebuah video dari seorang pendeta senior sebuah gereja yang terbilang besar yang mengecam gereja-gereja yang melarikan diri dan tidak menjadi sahabat bagi orang beriman karena gereja tersebut meliburkan ibadah di hari Minggu. Pendeta itu juga mengecam ketua sinode mereka karena menghimbau agar pendeta tidak berjabat tangan dengan jemaatnya. Dia mengatakan bahwa dengan berlaku seperti itu, hamba-hamba Tuhan ini sedang menyatakan bahwa Tuhan kalah dengan virus. Kau khawatir, jangan membagikan kekhawatiranmu kepada orang lain. Kamu takut, jangan membagikan ketakutanmu kepada orang lain. Kritiknya lantang kepada ketua sinode. Lebih jauh ia mengatakan bahwa virus itu punya mata, ia hanya menyasar kepada orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Pendeta senior ini lupa bahwa kasus gereja Shincheonji di Korea cukup menggemparkan dunia karena pendiri Shincheonji melarang jemaatnya untuk menggunakan masker, mewajibkan jemaatnya tetap datang beribadah, dan tetap harus melakukan penginjilan ke berbagai daerah. Alhasil, salah satu jemaatnya menjadi korban ke-31 meninggal di Korea. Dan banyak dari jemaatnya yang positif terinfeksi virus corona ini. Namun belakangan pendeta Lee Man-hee meminta maaf kepada semua pihak sembari berlutut. Pada bacaan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengajak kita untuk menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya, kita jangan menyombongkan diri seolah-olah iman kita begitu besar, begitu hebat, padahal sebenarnya tidaklah demikian keadaannya. Iman kita itu hanya ada di mulut saja, hanya jadi pemanis bibir, dan hanya untuk membuat khotbah semakin heboh saja. Doa. Nah, mari kita lakukan segala sesuatu secara bertanggung jawab, apalagi jika apa yang kita katakan dapat berakibat kepada kematian orang lain. Doa. Tuhan, ampunilah kami jikalau kadang kala kami menjadi sombong rohani dan merasa lebih benar dan suci daripada orang lain. Dalam nama Yesus aku mohon, amin. Hanya orang yang rendah hati dapat mengukur seberapa besar imannya di hadapan Tuhan. Luar biasa memang teman-teman. Firman Tuhan ini luar biasa ya. Mari kita bijaksana, berhikmat dalam melihat situasi yang ada. Kalau kita sudah tahu negeri kita sedang dilanda COVID-19, kita gunakan masker. Kita tetap menggunakan hand sanitizer, cuci tangan. Jujur kan, kami udah ada ibadah di gereja, kursinya masih jarak 1 meter, harus pakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Jadi masih dibatasi juga, nggak boleh terlalu ramai. Jadi teman-teman, marilah kita juga berhikmat gitu kan. Saya juga di gereja memakai masker gitu, tetap saya gunakan masker. Karena saya tahu juga bahwa di samping kita beriman, kita juga harus berhikmat gitu. Saya juga rindu membagikan firman Tuhan dari Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka. Ini relate dengan Roma 12 ayat 3. Kalau dia dalam bahasa karunia juga dikatakan, kalak pantas idahna kinisran, nilah ia. Tapi kalak si larukur itrus kena emaka mesui Athena. Jadi kalau kita sudah lihat COVID di depan gitu kan, kita udah tahu kalau misalnya kita nggak pakai masker, penularannya lebih cepat terkena kepada kita. Tapi kita nggak pakai masker, otomatis kita pasti kena gitu. Jangan nanti kita merasa diri kita mampu, padahal kita melanggar aturan pemerintah gitu.
Karena Tuhan itu juga yang menciptakan pemerintah. Jadi kita harus tunduk pada pemerintah karena pemerintah itu berasal daripada Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan, kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya teman-teman yang mendengarkan bisa terberkati dan hidup mereka juga lebih baik lagi. Di masa COVID-19 ini kami berdoa supaya teman-teman dan kami juga, hamba-Mu juga Tuhan, supaya tetap sehat, jauhkan daripada segala wabah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Have a blessed day. God bless us.